Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview jurnal Part 3 pertemuan keempat mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH dengan judul Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19. Jurnal ini karya dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, yaitu A. Sakti R.S. Rakia. Nah, selama lebih dari setahun, penyebaran COVID-19 ini telah melanda dunia termasuk Indonesia, negeri tercinta kita, seperti yang kita ketahui semuanya. Belum dapat dipastikan kapan akan berakhir virus ini, sehingga berujung pada kondisi yang mengharuskan penyesuaian besar-besaran pada dimensi kehidupan manusia. Dampak penyebaran COVID-19 ini tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, geopolitik, sosial, teknologi, maupun lingkungan hidup, akan tetapi juga memberi pengaruh terhadap pembentukan maupun penegakan hukum. Beberapa penegakan hukum dalam berbagai dimensi kehidupan ini telah bergeser dan ditegakkan tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan karena dianggap atau dinilai tidak memadai dalam situasi pandemi, misalnya pengadilan virtual di era pandemi. Ancaman dari penyebaran COVID-19 diperkirakan secara bertahap akan mengkondisikan para pembentuk regulasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari berbagai jenis dan hierarki. Kemudian, sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease atau 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Beberapa aturan teknis yang bersifat mengatur dengan berbagai jenis dan hierarki juga dibentuk atas atribusi dari Undang-Undang Quo. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bersama, bahwa waktu dan anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan relatif lama jika menggunakan prosedur legislasi biasa. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan berbagai jenis dan hierarki pada masa pandemi berpeluang mengendorkan semangat penyederhanaan peraturan yang saat ini tercermin dalam berbagai kebijakan negara. Kemudian, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyederhanakan peraturan-peraturan adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum dalam lingkup hukum administrasi negara. Selain sebagai penyempurna dari konsep ketatanegaraan, instrumen hukum administrasi negara ini juga memiliki keunggulan dalam pembentukan kebijakan negara yang dapat dibentuk dengan waktu dan biaya yang relatif ringan. Meskipun tanpa didahului oleh peraturan atau hukum tertentu, hukum administrasi negara dapat membentuk peraturan dengan kewenangan diskresi dan sama efektifnya dengan hukum lainnya. Hal ini tentu saja sangat penting untuk mengatasi keadaan vakum. Kemudian, berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa diskresi adalah keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang belum jelas. Kemudian, dalam kajian hukum kenegaraan disebutkan bahwa hukum tata negara atau HTN dan hukum administrasi negara atau HAN pada awalnya merupakan satu lingkup kajian yang sering disebut sebagai Stats and Administrative Reh. Dalam beberapa literatur, istilah HTN dan HAN masih digunakan secara bersamaan,
dengan istilah Constitutional and Administrative Law. Di Indonesia sendiri, kedua bidang hukum ini biasanya dikaji secara terpisah. Kemudian, instrumen hukum administrasi negara dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam kerangka HAN, pemerintah mempunyai beberapa instrumen untuk menjalankan fungsinya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada peraturan perundang-undangan atau Act. Ada yang kedua, keputusan tata usaha negara atau Verwaltungsakt. Ada yang ketiga, peraturan kebijakan atau Vermessen. Ada yang keempat, perencanaan atau Headplan. Ada yang kelima, perizinan atau Konkesi. Ada yang keenam, hukum keperdataan. Nah, urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan hukum dalam masa pandemi COVID-19. Pembentukan dan penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sesungguhnya mencerminkan perintah yang menjadi substansi dari praktik hukum administrasi negara, yakni pembentukan instrumen hukum dengan tidak melibatkan lembaga legislatif. Kemudian, ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan negara di era pandemi COVID-19 dengan menggunakan instrumen hukum administrasi. Antara lain yaitu yang pertama, hukum administrasi negara merupakan suatu sistem yang relevan dengan bentuk susunan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, instrumen hukum administrasi lebih efisien. Yang ketiga, penerapan instrumen hukum administrasi lebih fleksibel karena dapat dibentuk tanpa didahului oleh atribusi undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemberian perlindungan hukum yang lebih cepat. Pada dasarnya, efektivitas pemberian perlindungan hukum terletak pada bagaimana warga negara merasa puas dengan penyelesaian masalah-masalah hukum. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.